Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua di mata kuliah e-commerce, kita akan membahas mengenai mekanisme, platform, dan juga tools. Yang pertama, kita akan membahas mekanisme e-commerce itu sendiri. Mekanisme e-commerce itu merupakan serangkaian proses dan teknologi yang digunakan untuk menjalankan bisnis secara online, terutama dalam hal pembelian dan penjualan produk atau layanan melalui internet. Di dalam e-commerce pastinya ada suatu aktivitas. Aktivitas e-commerce ini melibatkan tindakan dan proses yang terjadi dalam lingkungan online. Mekanisme dukungannya dalam konteks e-commerce ini merujuk kepada berbagai alat, sistem maupun infrastrukturnya yang mendukung berbagai aspek dari aktivitas perdagangan elektronik. Jadi e-commerce activity ini pastinya berkaitan dengan e-commerce mechanism. Nah, jadi kita akan bahas dari keduanya ini, dari sisi kedua. Di dalam e-commerce activity ini ada beberapa aktivitas di e-commerce. Yang pertama itu adalah informasi. Informasi ini adalah berkaitan dengan penyediaan informasi kepada pengguna online. Pastinya menyediakan informasi produk atau layanan seperti deskripsi produk, spesifikasinya, harga, maupun juga ulasan dari pelanggan. Sedangkan trading atau perdagangan ini adalah inti dari e-commerce-nya sendiri yang melibatkan proses jual beli barang atau layanan melalui platform online. Ada aktivitas communication tentang interaksi dan komunikasi dari berbagai pihak. Kemudian yang keempat itu ada entertain, hiburan, berkaitan dengan penyediaan konten hiburan atau pengalaman online yang bisa menghibur pengguna. Sini mencakup streaming video, musik, atau konten lainnya. Sedangkan ada performance improvement, peningkatan kinerja. Ini tentang upaya untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya. Ini mencakup dari analisis datanya untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan penjualannya. Sedangkan ada aktivitas lain. Misalnya di sini pendidikan online atau pembelian tiket, reservasi secara online, atau bahkan dengan pelayanan bisnis yang berlangganan. Dengan adanya aktivitas e-commerce yang beragam ini tentunya mencerminkan kompleksitas dan fleksibilitas perdagangan elektronik. Tentunya setiap jenis aktivitas ini memiliki peran penting dalam perdagangan elektronik yang nantinya berkembang. Selanjutnya, mekanisme e-commerce. Ada electronic market. Electronic markets ini itu adalah platformnya atau lingkungan online yang memungkinkan penjual dan pembeli itu bisa melakukan transaksi perdagangan. Ada storefront, mall, dan portals, toko online. Ini bukan ya, electronic market sudah. Ini ada storefront, mall, dan portals. Itu adalah tempat di mana pelanggan bisa mengakses berbagai produk atau layanan yang mereka cari. E-katalog, search engines, shopping charts, directories, e-maps,
Nah, ini bagian dari mekanismenya. E-katalog yang berisikan gambar, deskripsi produk, harga, maupun juga informasi lainnya yang bisa membantu calon pembeli dalam memilih produknya. Search engines, mesin pencari yang digunakan untuk mencari informasi di internet. Nah, pengguna bisa memasukkan kata kunci, kemudian mesin pencari akan memberikan hasil yang relevan dalam bentuk daftar tautan atau konten yang sesuai dengan pencarian tersebut. Ada shopping cart, troli belanja. Ini untuk memilih produk atau layanan. Ketika kita menambahkan sebuah produk atau layanan, kita masukkan ke dalam keranjang belanja. Setelah selesai berbelanja, pastinya pelanggan melakukan proses check out untuk membayar produk yang telah mereka pilih. Shopping cart ini gunanya untuk menyimpan item yang belum dibeli. Kemudian ada directories. Ini berupa database yang berisi informasi yang bisa membantu para pembeli menemukan kategori produk. Kemudian ada e-maps, peta electronic maps. Ini mencakup informasi seperti lokasi geografis, jalan, maupun titik adanya toko tersebut. Jadi kita bisa melihat posisi tempat toko tersebut beroperasi. Ada electronic auction, kemudian juga ada web tools. Ini alat atau aplikasi dalam pembuatan dan berbagi konten di internet. Social network, layanan jaringan sosial, platform online yang memungkinkan pengguna itu bisa membuat profil, interaksi dengan pengguna lainnya, dan bisa berbagi konten antar satu sama lain. Kemudian ada virtual world. Virtual world ini diciptakan untuk memberikan pengalaman interaktif dan nyata bagi para penggunanya dalam proses berbelanja. Kemudian ada payment, order processing, security, dan juga support. Ini memastikan bahwa transaksi pembayaran itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian pesanan barulah diproses dengan cepat, dan informasi pelanggan pastinya masuk dalam security, bagian penting yang memberi layanan pelanggan dengan baik. Kemudian support, dukungan. Support ini diperlukan jika pelanggan mengalami masalah atau ada pertanyaan terkait pembayaran maupun juga pesanan. Nah, itu e-commerce mekanismenya terdiri dari beberapa elemen ini. Selanjutnya kita akan membahas hubungannya dari e-commerce activity dengan e-commerce mechanism itu seperti apa. Nah, di sini sudah ada hubungan dari masing-masing aktivitasnya. Misalnya e-commerce itu larinya hubungannya pada electronic market, storefront, dan e-katalog. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama aktivitas informasi. Aktivitas e-commerce yang berfokus pada informasi ini pastinya memiliki hubungan dengan mekanisme dukungan seperti electronic markets, storefront mall portals, e-katalog, search engine, dan sebagainya. Nah, yang pertama kita akan membahas informasi terhadap electronic markets. Electronic markets ini adalah
platform, semua informasi baik itu produk yang akan kita cari, spesifikasi, pastinya berada di dalam electronic markets ini. Selanjutnya, informasi terhadap storefront, mall, dan portal. Storefront, mall, dan portal itu merupakan tempatnya. Sebuah informasi, baik itu harga produk, ulasan pelanggan yang tersedia di dalam tempat tersebut, storefront, mall, dan portal, itu akan mempengaruhi pembeli, keputusan konsumen untuk berbelanja. Kemudian selanjutnya itu ada e-katalog, search engine, shopping chart, dan image. Hubungannya dengan informasi seperti ini. Yang pertama, pada e-katalog, informasi yang ada di dalam e-katalog, misalnya seperti halnya tadi ada katalog mengenai informasi produk, spesifikasinya, maupun juga dengan harganya. Seperti halnya tadi, e-katalog itu pastinya menyajikan informasi tentang produk secara lengkap kepada pelanggan. Informasi-informasi ini tentunya bisa juga membantu para pelanggan untuk mengetahui spesifikasi dari produk tersebut, dan bisa pastinya pada gilirannya menentukan keputusan pembelian pelanggan. Sedangkan search engine, mesin pencari, informasi yang ada search engine ini bisa membantu para pengguna untuk mencari informasi produk yang kita butuhkan. Kemudian ada shopping chart. Informasi dalam shopping chart mengenai barang-barang yang telah dipilih dan dimasukkan ke dalam keranjang. Ini membantu pelanggan untuk mengumpulkan produk-produk yang mereka beli sebelum melakukan pembayaran. Kemudian selanjutnya ada directory membantu pelanggan untuk menavigasi situs web e-commerce dan menemukan informasi produk yang mereka cari yang relevan. Selanjutnya ada image. Informasi image ini bisa membantu pelanggan menemukan lokasi toko fisiknya, terutama jika bisnis tersebut memiliki lokasi fisik. Itu mengenai hubungan dari informasi terhadap elemen-elemen mekanismenya. Jadi e-commerce mechanism ini seperti halnya elektronik, storefront, dan e-katalog dan sebagainya, ini berperan penting dalam memfasilitasi aktivitas informasi dalam e-commerce, yang pada akhirnya bisa membantu pelanggan dalam mencari, menjelajahi, dan juga memutuskan pembelian produk. Selanjutnya trading. Trading dalam e-commerce itu melibatkan berbagai elemen, sama halnya dengan informasi. Hubungan yang pertama, trading perdagangan pastinya berhubungan dengan electronic market, platformnya atau lingkungan online-nya yang memungkinkan penjual dan pembeli bisa bertemu dan melakukan proses perdagangan atau transaksi perdagangan yang merupakan inti dari aktivitas trading e-commerce. Kemudian e-katalog. E-katalog yang menampilkan produk, menampilkan layanan mereka pada pembeli. Ini bisa membantu mempromosikan produk yang gilirannya nanti bisa meningkatkan aktivitas trading dari e-commerce-nya itu sendiri.
search engines bisa membantu pembeli menemukan produk yang mereka cari dalam proses perdagangan. Shopping chat membantu pengumpulan produk-produk sebelum melakukan pembayaran. Ini merupakan langkah yang penting juga dalam proses transaksi trading e-commerce. Kita mengumpulkan terlebih dahulu sebelum melakukan check out. Directories membantu pembeli menavigasikan dan menemukan produk dalam aktivitas trading. Kemudian ada e-maps membantu para pembeli jika ada transaksi yang melibatkan lokasi tokonya secara fisik, lokasi fisiknya. Electronic auction, lelang elektronik, bentuk trading di mana penawaran dan penjualan bisa dilakukan dengan proses lelang online. Ada web, kemudian social network juga yang membantu mempromosikan produk serta bisa berinteraksi dengan pelanggan, membantu proses perdagangan e-commerce. Bisa membangun merek dalam konteks trading e-commerce. Kemudian ada virtual world dan juga ada payment, order, processing, security, dan support. Di dalam perdagangan itu pastinya ketika kita sudah memilih barang yang cocok di dalam e-commerce, kita akan melakukan payment. Barulah si penjual melakukan proses pesanan, memproses pesanan dan ada dukungan support apabila terdapat suatu permasalahan baik itu dalam proses pembayaran maupun proses pencarian produk. Selanjutnya kita akan membahas hubungan dari komunikasi, apa saja mekanisme e-commerce-nya. Itu berhubungan dengan e-katalog, search engine, shopping, chat, directories, e-maps. Komunikasi, e-katalog untuk menyampaikan informasi produk atau layanan kepada pembeli. Komunikasi ini bentuknya dalam bentuk deskripsi produk, gambar, spesifikasi, maupun harga yang bisa mempengaruhi pembelinya. Search engines merupakan langkah awal ketika kita melakukan langkah awal dalam komunikasi antara penjual dan pembeli. Sebelum kita melakukan pembelian, pastinya kita mencari search engine di search engine. Ini merupakan langkah awalnya. Shopping chat. Nah, kita sudah melakukan shopping chat nih. Sebelum kita melakukan misalnya proses check out, kita mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada penjualnya. Misalnya pada penjual A, saya akan melakukan check out pada barang-barang ini. Saya berkomunikasi seperti itu. Sebelum apakah barang ini tersedia di dalam toko tersebut, bisa komunikasi tersebut. Kemudian directories memungkinkan para pembeli untuk berkomunikasi dengan penjual bisa dengan cara yang lebih terstruktur dan memilih kategori produk yang relevan. Kemudian e-maps bisa membantu para pembeli mengkomunikasikan tentang lokasi fisiknya. Selanjutnya ada web tools dan social network service. Ini untuk interaksi para pelanggan dengan penjual, membagikan suatu ulasan dari produk, dan kemudian juga bisa merekomendasikan produk melalui web ataupun layanan jaringan sosial ini. Kemudian ada virtual world. Virtual world adalah lingkungan online di mana interaksi sosial dan komunikasi itu adalah fokus utamanya. Dalam konteks e-commerce,
bisnis dapat berkomunikasi dengan pelanggan dalam dunia virtual. Kemudian bisa mempromosikan produk dan layanan mereka juga bisa. Komunikasi itu merupakan kunci dalam menjalin hubungan antara penjual dan pembeli. Semua komponen dan mekanisme yang disebutkan tadi itu berperan dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya ada entertain, storefront, mall, portal. Itu kan merupakan tempat pelanggan mengakses produknya, berbagai produk yang mereka cari. Dalam konteks entertain, desain dan presentasi visual yang di storefront itu dapat menciptakan pengalaman berbelanja yang menarik dan menghibur. Misalnya mall online bisa menciptakan atmosfer sesuai dengan fisik mall, di mana nantinya pelanggan bisa menjelajahi tokonya seperti serasa berada di dalam mall fisik. Selanjutnya e-katalog. Dengan menyajikan produk yang menarik dan memasukkan gambar maupun video serta animasi yang bersifat hiburan, ini bisa meningkatkan daya tarik konsumennya. Search engines, mesin pencari, membantu pembeli menemukan produknya sesuai dengan minat mereka. Kemudian entertain juga dengan hubungan dengan e-commerce mekanismenya di web dan layanan jaringan. Ini memungkinkan bisnis ini bisa berinteraksi dengan pelanggan dalam konteks hiburan. Misalnya membagikan konten hiburan ataupun mengadakan kuis. Ini nantinya bisa meningkatkan, mempengaruhi daya beli para pembeli. Kemudian juga ada virtual world yang dunia virtual adalah lingkungan online yang berfokus pada hiburan dan juga interaksi sosial. Dalam konteks e-commerce, bisnis dapat berpartisipasi dalam dunia virtual untuk mengadakan acara hiburan. Ketika melakukan peluncuran meluncurkan produk virtual atau menjalankan aktivitas promosi yang bersifat hiburan. Memanfaatkan elemen-elemen ini, pastinya e-commerce dapat menjadi lebih dari sekedar transaksi bisnis, tapi juga bisa menjadi pengalaman hiburan yang menarik bagi pelanggannya. Ini membantu meningkatkan daya tarik bisnisnya dan juga membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggannya. Selanjutnya kita membahas performance improvement, peningkatan kinerja. Kalau dalam konteks e-commerce itu adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya, pengalaman pelanggannya, dan juga hasil bisnis secara keseluruhan. Nah, kalau performance improvement berhubungan dengan e-katalognya. E-katalog, search engine, shopping chart, directories, email, e-katalog. Performance improvement, kita bisa meningkatkan kinerja kita melalui e-katalog kita. Bagaimana kita menyajikan sebuah produk kita itu agar menarik perhatian dari pelanggan. Pembaruan katalognya dan juga informasi produk yang akurat. Misalnya produk A sudah tidak dijualkan kembali kepada masyarakat, maka e-katalog tersebut harus dihapuskan dari katalog tersebut. Agar ketika kita melakukan pembelian ada produk A, ternyata produk A sudah tidak diluncurkan lagi. Nah, untuk meningkatkan performance-nya, maka harus dilakukan pembaruan e-katalog.
Selanjutnya web tool. Ini alat web tools dan layanan jaringan sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam hal interaksi pelanggan dan juga penggunaan data pelanggan untuk mengoptimalkan strategi pemasarannya, strategi penjualan. Kemudian ada virtual world, digunakan untuk mengadakan event-event, kemudian misalnya demonstrasi, bisa juga dengan hal seperti itu bisa meningkatkan kinerja dalam hal pengembangan merek dan juga pelatihan karyawan. Peningkatan kinerja ini untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggannya. Begitu juga dengan mengurangi biaya operasional dan mampu meningkatkan hasil bisnis. Selanjutnya yang terakhir itu ada other. Aktivitas lain yang tidak disebutkan di atas. Misalnya seperti customer servicing, pelayanan pelanggan, dan juga perekrutan. Ini bisa memiliki hubungan yang beragam terhadap komponen mekanisme ini. Hal tersebut pada e-commerce mekanismenya terhubung pada web tools, social network, untuk other. Misalnya customer service di webnya ini digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan secara langsung, bisa menjawab pertanyaan mengenai permasalahan dan juga bisa memberi dukungan melalui platform sosial, chat online, atau juga komunikasi secara real time. Dengan web bisa mempromosikan lowongan pekerjaan dan juga melakukan wawancara prarekrutmen. Kemudian ada juga virtual world sama halnya tadi dengan web, dan juga di sini ada payment order processing security support. Untuk virtual world dalam proses rekrutmen, misalnya dalam konteks rekrutan dunia virtual ini dapat digunakan untuk halnya tadi sama dengan web, mengadakan perekrutan berbasis virtual. Ini merupakan metode yang inovatif dalam proses rekrutmen. Payment, order processing, security, dan support dalam konteks di customer servicing ini memiliki peran penting dalam pelayanan pelanggan. Memastikan bahwa transaksi itu berjalan dengan lancar, pesanan diproses dengan cepat dan akurat, maupun informasi mengenai pelanggan itu merupakan bagian penting dari memberikan layanan pelanggan yang baik. Dan support juga diperlukan jika pelanggan mengalami masalah terkait dengan pembayaran dan pesanan. Jadi dengan memanfaatkan alat-alat dan mekanisme ini yang sesuai dalam aspek customer servicing maupun recruiting, ini bisnis bisa dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka. Jadi itu hubungan antara aktivitas e-commerce dengan e-commerce mekanisme. Yang tadinya e-commerce activity, kegiatan e-commerce itu dibagi menjadi 6 kategori yang tercantum di gambar sisi kiri. Nah, kemudian setiap aktivitas itu didukung oleh satu atau lebih mekanisme e-commerce yang ditunjukkan di sisi kanan. Nah, seperti itu. Kemudian di online purchasing process,
Proses pembelian online ini pastinya diawali dengan si pembeli melakukan login pada situs sellernya. Kemudian mereka mencari barang melalui search engine, mencari barang yang mereka diinginkan. Nah, ketika kita sudah menemukan barang yang kita cari, seringkali harga yang ditawarkan toko tersebut kurang cocok dengan si pembeli. Maka misalnya contohnya di Shopee ini, pembeli bisa menawarkan harga atau bisa berpindah pada toko yang lainnya. Nah, di sini ini terjadi perbandingan kompetisi. Setelah pembeli membuat keputusan dalam pembelian, baru melakukan proses payment. Kemudian pesanan diproses oleh seller dan barang akan dikirim ke alamat pembeli. Kemudian selanjutnya e-marketplace, electronic marketplace, merupakan ruang elektronik di mana seorang penjual dan pembeli pastinya bisa bertemu dan melakukan berbagai jenis transaksi. Marketplace. Fungsi dari marketplace itu sendiri, baik elektronik maupun bukan, itu ada 4 fungsi. Yang pertama, memungkinkan terjadinya transaksi dengan menyediakan tempat bertemunya pembeli dan penjual. Fungsi yang pertama itu adalah sarana tempatnya, dari tempatnya. Yang kedua, memungkinkan informasi yang relevan. Yang ketiga, menyediakan layanan yang terkait dengan transaksi pasar seperti pembayaran. Fungsinya. Dan terakhir, memberikan layanan tambahan seperti keamanan dan regulasi dan audit. Nah, ini adalah fungsi adanya suatu tempat di mana penjual dan pembeli itu bertemu dan melakukan segala proses perdagangan, mulai dari transaksi sampai regulasi yang ada di dalam pasar tersebut. Dengan adanya e-marketplace, electronic marketplace, bisa mengubah beberapa proses, atau dalam hal keuntungan dari e-marketplace itu sendiri dibandingkan dengan tempat secara fisik, toko fisik. Yang pertama, bisa menurunkan waktu pencarian informasi dan biaya bagi pembeli. Ketika kita melakukan ke tempat pembelian, pastinya kita harus pergi melakukan perjalanan ke tempat pasar tersebut. Sedangkan e-marketplace, kita perlu bisa menggunakan e-marketplace kapan saja dan di mana saja. Mengurangi kesalahpahaman informasi antara penjual dan pembeli. Nah, aktivitas e-commerce itu salah satunya informasi. Mengurangi kesalahpahaman, kita bisa berkomunikasi dengan pembeli melalui chat. Dan harga-harga pun sudah tersedia. Harga, deskripsi barang, kemudian ulasan dari pelanggan lainnya, kita bisa membaca gambaran dari produk tersebut melalui informasi-informasi yang ada. Sedangkan kalau di tempatnya langsung, mungkin bisa saja terjadi adanya kesalahpahaman informasi yang diberikan oleh pembeli terhadap informasi yang diberikan dari penjual terhadap pembelinya, miscommunication. Dan kemudian yang ketiga,
Kemungkinan pengurangan kesenjangan waktu antara pembeli dan kepemilikan produk fisik yang dibeli secara online. Nah, kalau misalnya di dalam e-marketplace membeli secara online, kita tentu mungkin masih membutuhkan waktu. Apakah kita membutuhkan waktu dalam proses keputusan pembelian? Nah, ini dengan adanya online ini tentunya kita bisa mengurangi kesenjangan waktu ini antara pembeli dan kepemilikan produk. Yang terakhir itu ada kemampuan untuk melakukan transaksi kapan saja dan dari mana saja. Nah, seperti halnya tadi, dia juga bisa mengurangi waktu dalam pencarian informasi. Ini tadi menurunkan waktu pencarian informasi dan biaya bagi pembeli. Nah, ketika di tempat pasar, di tempat secara fisiknya, kita akan mencari suatu produk A. Nah, tentunya kita membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencarian produk tersebut. Dengan melakukan pembelian di e-marketplace, mungkin kita bisa mengurangi waktu untuk pencarian produknya. Nah, kemudian ada e-commerce partisipan dan komponennya. Di dalam e-commerce partisipan dan komponennya ini ada supplier, kemudian ada company-nya. Company adalah untuk memproses produknya, kemudian juga memasarkan produknya terhadap customer-nya. Di dalam supplier ini ada supplier materials, komponen, ataupun juga finished goods-nya. Kemudian di customer ini terdiri dari customer individu, ada customer bisnis, ada customer pemerintah. Nah, untuk pemerintah ini itu ada business to G, business to government. Kemudian untuk retailer pastinya membutuhkan finished good dari supplier untuk dipromosikan ke customernya. Prosesnya jadi alurnya ada input, kemudian diproses, barulah output kepada customernya, kepada pengguna akhirnya. Seperti itu. Kemudian ada tipe e-marketplace, ada dua tipe, baik itu private maupun public. Private itu yang dioperasikan oleh satu perusahaan, sedangkan public itu dimiliki oleh pihak ketiga, bukan penjual atau pembeli, atau oleh sekelompok kecil perusahaan dan mereka melayani banyak penjual dan banyak pembeli. Contohnya di sini untuk private marketplace, misalnya Starbucks. Perusahaan ini menjual produknya kepada individu atau bisnis. Jika perusahaan menjual produk kepada individu atau bisnis itu disebut satu ke banyak. Sedangkan sedangkan perusahaan membeli dari banyak pemasok, ini bisa dikatakan banyak ke satu. Untuk public e-marketplace misalnya Amazon, itu merupakan salah satu e-marketplace terbesar di dunia yang menjual berbagai jenis produk, mulai dari buku, peralatan elektronik, pakaian, dan banyak lagi. Amazon ini memungkinkan para penjual individu, toko kecil maupun perusahaan besar itu bisa menjual produk mereka secara kepada konsumen secara global. Baik, materi mengenai e-commerce, mekanisme, platform, dan tools cukup sampai di sini. Apabila ada hal yang ingin didiskusikan bisa di kolom komentar maupun chat grup. Semoga dengan video kali ini bisa menambah wawasan teman-teman mengenai e-commerce. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.